Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda gudang penyimpanan ban dan oli di kawasan industri modern Kabupaten Deli Serdang. Bawa sabu-sabu seberat 3 kg, 3 kurir narkoba ditangkap personel Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Padang Sidimpuan. Warga pesisir Pantai Pandan, Kota Sibolga, sulap cangkang kerang jadi beragam kerajinan. Personel Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Padang Sidimpuan menggagalkan peredaran sabu-sabu seberat 3 kg melalui penangkapan kurir jaringan lapas antara provinsi di Jalan Lintas Sumatera. Tiga kurir sabu-sabu antar provinsi di Jalan Abdul Jalil Lubis, Kelurahan Batu Nadua, Kota Padang Sidimpuan ditangkap awal September lalu. Ketiga pria ini ditangkap saat mengendarai minibus warna hitam. Petugas yang telah memutih perjalanan mobil akhirnya menyetop laju kendaraan. Saat dilakukan penggeledahan, ketiganya juga memilih pasrah saat ditemukan 3 bungkus sabu-sabu yang dikemas dalam teh rafinasi berwarna hitam dengan berat total 3 kg. Barang haram ini dibawa dari Medan milik jaringan narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas. Jika tidak digagalkan, sabu-sabu tangkapan itu sedianya akan diedarkan di wilayah Tapanuli bagian selatan. 1,7 gram dari tersangka tersebut kita lakukan pengembangan. Bahasanya dianya menyampaikan akan ada barang dari Medan sebanyak 3 kg. Hingga kita tunggu waktu dini hari, tersangka kedua membawa kendaraan Innova yang ada di belakang WD-nya. Dan setelah kita lakukan penggeledahan, benar adanya pengakuan tersangka membawa 3 kg sabu-sabu yang akan dikirimkan di beberapa tempat. Polisi tengah mendalami beberapa nama yang disebut sebagai calon penerima kiriman sabu-sabu itu yang juga berperan sebagai pengedar. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kota Padang Sidimpuan. Karena membahayakan, petugas Damkar Asahan memusnahkan sarang tawon Vespa beracun berukuran besar di ketinggian 10 meter yang menggantung di pohon mangga. Di bawah guyuran hujan deras, petugas membakar sarang tawon beracun itu lantaran telah meresahkan warga di Kelurahan Sentang. Hujan deras tidak menghentikan proses pemusnahan sarang tawon beracun di Kelurahan Sentang, Kabupaten Asahan. Warga cemas jika tawon beracun itu menyerang rumah warga di sekitarnya. Sarang tawon itu menggantung di ketinggian sekitar 10 meter di sebuah batang pohon mangga. Petugas memusnahkan sarang tawon itu dengan cara dibakar menggunakan api dari obor. Derasnya hujan dan kondisi gelap menjadi rintangan yang dialami petugas damkar dalam pemusnahan. Kami mendapat laporan dari warga mengenai adanya sarang tawon yang berada di pohon mangga yang sudah mengganggu. Lalu kami dari tim pemadam Asahan melakukan evakuasi terhadap sarang tawon tersebut dengan cara membakar. Apa kendala bang tadi bang? Kendala di lapangan karena saat ini hujan turun dan letak sarang tawon itu di atas. Rekan kita harus menggunakan tangga dan karena pohonnya terlalu licin, jadi itulah kendalanya. Selama kurang lebih 15 menit, petugas berhasil menjatuhkan sarang tawon. Petugas harus melakukan proses pemusnahan secara hati-hati karena khawatir pembakaran ini malah memancing kawanan tawon mengamuk dan menyerang. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Lomba memasak di Bank Indonesia cabang Kota Pematang Siantar agak berbeda. Perlombaan memasak diwajibkan menggunakan andaliman. Ya, andaliman merupakan bumbu khas bumbu Batak yang memiliki rasa pedas dan getir di lidah saat dinikmati. Juri yang didatangkan dari Jakarta pun kagum dengan cita rasa yang dihasilkan.
Lomba memasak yang digelar Bank Indonesia cabang Kota Pematang Siantar bertajuk Festival Sisi Batas Labuhan. Festival ini untuk membangkitkan wisata kuliner di Kota Pematang Siantar. Sebanyak puluhan ibu-ibu PKK dari pemerintah Kota Pematang Siantar ikut dalam perlombaan memasak dengan menu bumbu andaliman, bumbu khas Batak yang pedas dan getir di lidah. Beragam menu makanan tersaji seperti masakan ikan mas, daging, nasi goreng, dan mie gomak. Semua masakan dimasak dengan cita rasa khas andaliman. Para peserta terlihat antusias dalam meracik menu masakan andaliman. Juri pun kagum dengan rasa yang muncul dari andaliman. Ada lomba kreativitas membuat masakan dari bahan dasar andaliman. Ini sangat menarik banget dan unik banget. Mungkin baru pertama kali aku merasakan tes andaliman yang berbeda-beda. Dan lidah saya yang sekarang ini masih berasa getar, getir, pokoknya macam-macam rasa. Dan tapi itu khas banget. Dan ketika sudah makan ini, wah pasti udah gua dari Sumatera deh. Kalau nggak dari Medan udah. Nah ini enak banget, ibu-ibunya juga antusias untuk lomba kreativitas membuat masakannya berbeda-beda. Kebetulan pas saya juri itu dari nomor 1 sampai nomor 16 itu dia ada yang sama. Bahan ada yang sama tapi rasa berbeda. Itu yang menarik. Dan ini perlu ditingkatkan lagi menurut saya karena ini menu yang akan menjadi ciri khas dari Sumatera Barat, yaitu andaliman. Semua menu masakan yang diperlombakan wajib menggunakan andaliman sebagai bumbu khas Batak. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Cangkang kerang menjadi salah satu benda yang mudah ditemui di objek wisata pesisir pantai. Nah, bagi sebagian warga yang bermukim di tepian Pantai Pandan, Kota Sibolaga, limbah cangkang kerang ini dijadikan souvenir dan kerajinan khas pesisir. Di sekitar Pantai Pandan, Kota Sibolga, puluhan lapak pedagang kerajinan limbah cangkang kerang dengan mudah ditemukan di pesisir pantai. Beragam hasil kerajinan mulai dari hiasan dinding, asbak, cermin, tirai pintu hingga gantungan kunci dipajang dalam berbagai bentuk dan varian. Salah seorang perajin souvenir, Abdullah, mengatakan telah menekuni pembuatan dan penjualan beragam kerajinan dari cangkang kerang maupun biota laut lainnya selama 10 tahun. Meski tinggal di pesisir Pantai Pandan, perajin mengakui ada saja bahan baku souvenir dan kerajinan yang tidak semuanya bisa didapat di sekitar pantai. Ada beberapa bahan baku yang harus didatangkan dari kota lain, seperti Padang Sidempuan dan Mandailing Natal. Harga gantungan kunci bervariasi, mulai 10 hingga Rp15.000. Sedangkan untuk pajangan lainnya yang berukuran lebih besar, antara Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung tingkat kerumitan dan besar kecilnya kerajinan. Ini udah berapa lama? Sudah ada 10 tahun. 10 tahun ya. Nah, bagaimana penjualannya selama 10 tahun itu? Ya, penjualan begitulah. Kira-kira bisa makan, bisa biaya anak sekolah. Kali selagi ada pariwisata dah. Kira ada orang berkunjung. Kalau rame hari-hari besar. Kalau hari-hari biasa kayak gini ya sekitar 1-2 mobil 3 mobil lah yang datangkan. Jadi tidak pala rame lah. Bagi Abdullah dan teman-temannya sesama perajin souvenir, kunjungan wisata pada hari libur dan akhir pekan merupakan waktu untuk berburu rupiah. Selain dijual di sekitar objek wisata Pantai Pandan, kerajinan berbahan cangkang kerang miliknya kerap dipesan untuk diperjualbelikan di kota lain seperti Medan dan Pekanbaru. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Sibolga. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.